Ya, selamat pagi teman-teman sekalian. Berjumpa lagi bersama saya Teguh Wiradikusuma sebagai penulis dari buku Indonesia melalui Eksplorasi Indonesia melalui Benda Filateli, di mana di buku ini menampilkan gambar-gambar perangko Indonesia dan benda filateli lainnya yang terbit dari tahun 1948 hingga Agustus 2020 kemarin. Ya, dan saya juga merupakan salah satu dari 4 juri Indonesia yang sudah memiliki sertifikasi dari Federasi Filateli Dunia. Kemarin kita sudah membahas mengenai Jawa Barat. Sekarang kita memasuki Banten sebagai provinsi ke-13 berdasarkan geografis, bukan berdasarkan pembentukan provinsinya. Provinsi Banten awalnya merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat, namun menjadi provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 dan menjadi provinsi ke-28. Hari jadi Provinsi Banten adalah 4 Oktober tahun 2000 dengan Serang sebagai ibu kota provinsinya. Kita bisa melihat di sana ada bangunan khasnya adalah Sulah Nyanda dengan lambang provinsinya. Kemudian fauna khasnya adalah badak Jawa. Dilindungi habitatnya di Taman Nasional Ujung Kulon di sisi Pulau Jawa. Sedangkan untuk floranya adalah koko leceran, tumbuh di hutan tropis dengan batang dapat mencapai tinggi 30 meter. Untuk cerita rakyatnya adalah Tanjung Lesung, yang mana Tanjung Lesung sebenarnya adalah nama kampung di Pandeglang, Banten. Berdasarkan cerita masyarakat, kampung ini diberi nama Tanjung Lesung karena peristiwa yang terjadi di masa silam di daerah itu. Pada mulanya di pesisir Laut Selatan Jawa terdapat seorang pengembara yang bernama Raden Budok. Raden Budok merupakan pemuda yang tampan dan gagah. Kemana-mana ia selalu ditemani oleh anjing dan kudanya. Pada suatu ketika ia bermimpi bertemu dengan gadis yang sangat cantik. Ia pun berusaha untuk mencari gadis itu. Saat tiba di suatu pantai, ia beristirahat sejenak. Saat ingin melanjutkan perjalanan, anjing dan kudanya masih sangat kelelahan. Ia pun menjadi marah dan menganggap anjing dan kudanya tidak setia dan mengutuk mereka. Akhirnya kuda dan anjingnya berubah menjadi batu karang. Ia pun kemudian melanjutkan perjalanan seorang diri. Suatu ketika ia mendengar alunan lesung yang sangat merdu. Pemimpin lesung itu ternyata gadis yang ada di dalam mimpi Raden Badok. Gadis itu bernama Sri Pohaci. Raden Badok berusaha untuk mendekati Sri Pohaci. Sebetulnya Ibu Sri Pohaci tidak menyetujui jika anaknya menjalin hubungan dengan Raden Badok karena Raden Badok tidak memiliki asal-usul yang jelas dan sifatnya keras kepala. Namun karena ia tampan, Sri Pohaci pun jatuh cinta kepada Raden Badok sampai akhirnya mereka pun menikah. Setelah menikah, Raden Badok masih terus mendengarkan istrinya saat bermain lesung. Bahkan ia juga belajar untuk bermain lesung. Karena terlalu senang bermain lesung, Raden Badok sampai lupa waktu dan mengabaikan nasihat para tetua yang melarang bermain lesung pada hari Jumat. Karena keras kepala, ia tetap memainkan lesung dan tanpa disadari ia berubah menjadi monyet. Karena menyadari dirinya berubah menjadi monyet, ia pun lari ke dalam hutan. Sri Pohaci merasa malu terhadap peristiwa tersebut. Ia pun pergi secara diam-diam dan menghilang. Untuk mengenang kemahiran Sri Pohaci dan yang pandai bermain lesung, para penduduk menyebut kampung itu dengan Kampung Lesung. Karena terletak di sebuah tanjung, kampung itu akhirnya pun diberi nama Tanjung Lesung. Nah, itu mengenai Provinsi Banten. Kita akan bertemu lagi besok untuk Provinsi Jawa Tengah. Jadi tetap di channel ini, dan kami harap teman-teman bisa mempublikasikan, bisa men-share video ini di media sosial teman-teman sekalian agar channel ini bisa memberikan manfaat bagi banyak orang, dan juga kami memiliki antusiasme untuk terus
membuat channel ini hingga semua cerita yang ada di dalam buku itu semua dibuatkan channel YouTube-nya. Oke, sampai ketemu lagi besok. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap menjaga protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, bagi teman-teman yang ingin memiliki buku ini bisa menghubungi di nomor telepon yang tertera di samping, atau juga bisa memencet kolom di deskripsi. Kemudian bisa melihat di website teguhiradikusuma.com juga. Dan mungkin bagi teman-teman yang ingin melihat channel YouTube yang ada, bisa masuk di website dengan memencet mencet menu YouTube link. Nah, di situ bisa dilihat dari pertama hingga yang beberapa hari kemarin yang sudah diupload. Hari Minggu kemarin sudah naik. Jadi bagi teman-teman, silakan mengikuti terus channel ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga selamat berjumpa lagi.